Kita masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang qissatu Syith dan juga qissatu Idris alaihima assalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Jika engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak mungkin membunuhmu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu biar engkau menjadi penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam alaihi salatu wassalam disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap Hawa lahir maka selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil, ada yang juga mengatakan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan, Habil dan Qabil, dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang. Maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak, alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga. Kemudian bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Dia ada peluang ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi, karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyesali dosanya akibat perbuatannya di sorga. Maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil, maka syaitan pun berikan waswas kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasannya kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat, besar, indah, yang satu dengan buah-buahan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima yang kurbannya dari
binatang ternak, kurbannya Habil karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad. Akhirnya setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima korbannya Habil, harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil. Tapi karena Qabil sudah hasad, kemudian juga datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil, dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu wassalam yang berada di pegunungan. Dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah, setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan, maka Adam alaihi salatu wassalam sangat menyesal, sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibraniyah, bahwa Syith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahwa Syith anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga kembarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi, zaman itu belum ada penyimpangan akidah, baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lah Syith alaihi salatu wassalam, dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam, menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Lah ketika kerusakan yang luar biasa terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah, karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwa salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, kaum Adam alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan, dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka, apalagi Mang Qabil sendiri akhlaknya tidak baik. Maka mulailah mereka tabarruj. Mereka suka bersolek, kehidupan mereka rusak. Dan inilah awal tabarruj dalam umat manusia, kaumnya Qabil. Mereka suka telanjang, mereka suka menampakkan aurat. Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wassalam yang dibimbing oleh Syith alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan. Mereka diarahkan untuk tidak tabarruj.
Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu, Iblis datang menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya Qabil yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah Iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faedahnya, untuk memalingkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa mizmar, seruling itu adalah suara syaitan, ya. Maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan Id, perayaan. Kemudian mulailah mereka meniup seruling, memulai memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Lah kaum Syith yang terdidik dalam akhlak, kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik, tetapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya kaumnya Syith alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan, tetapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai ada apa dan suara apa aneh, mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar, dan laki-laki dari kaum Syith ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil, akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah diceritakan, akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum Syith yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat, dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj, sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini, sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum Syith yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis, karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Kerusakan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Lah Syith alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Syith ini berusaha untuk mendakwai kaumnya, karena bagaimanapun ada yang mengatakan bahwa Syith sebagai bentuk bahwa diangkat dia menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Unzila ala Syith khamsuna sahifatan." Diturunkan kepada Nabi Allah Syith 50 sahifah, lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan, yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak,
dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Adam alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Adam mengajarkan Nabiullah Syith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104. Yang 4 ma'ruf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tetapi yang 100 ini tidak diketahui namanya, hanya sekedar kalimatnya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran. Zabur itu kan tidak tebal, hanya beberapa lembaran saja, yang kemudian menjadi tarannum, menjadi sebuah bait-bait syair yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, sampai suaranya luar biasa. Karena Daud memiliki suara yang sangat indah, sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung dan juga burung-burung. Nah, sahifah itu lembaran-lembaran. Nah, dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam selain Taurat, dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka lengkaplah 100. 50 kepada Syith, 30 kepada Idris, 10 kepada Musa, dan 10-nya lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran mengisyaratkan, inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu, suhufnya Syith, suhufnya Idris, termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Nah, Syith ini diberikan suhuf, 50 lembar suhuf, untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ajaran tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan muamalah, dan begitu seterusnya. Lah, ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil, maka Syith berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Syith alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai kepada Syith alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, lamma mata Adam, ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya, Syith alaihi salatu wassalam, untuk menggantikan beliau menjadi nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil, maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Syith alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Syith meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya, terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anush pun mewasiatkan putranya Qainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Syith dan Adam untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Qainan meninggal dunia, maka Qainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahlail, yang konon kata Imam Ibn Katsir, Mahlail ini orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Aqalim Sab'ah, raja yang menguasai 7 iklim, dan dia orang yang pertama kali menebang pohon
Bahkan dialah yang kemudian membangun negara yang disebut dengan Babil. Bahkan ada yang mengatakan dialah yang mengumpulkan para tentara untuk melawan dan berperang melawan iblis dan tentaranya, yang kemudian akhirnya tentara iblis pun lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seterusnya. Lah ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam. Dan dia Nabi yang ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khanukh ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anush ibn Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak menyebutkan tentang kisah Syith dalam Al-Quranul Karim, tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam, wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi Idris, di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak. Berdasarkan hadis Abi Dzar yang bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul, sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa adadul anbiya, jumlah para nabi itu 120.000 dan jumlah rasul itu 315. Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya. Walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120.000 nabi dan 315 rasul. Dan itu akidah ahli sunnah. Walaupun yang kita kenal, yang kita harus imani adalah 25 nabi dan rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran, di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya sampai 25 nabi dan rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Lah para nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam cukup detail, disebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga nabi itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan kisah globalnya, seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja, seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris, sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi dan kami angkat di tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya, seperti Zulkifli, Al-Yasa, dan beberapa para nabi. Walaupun demikian tetap
kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para Nabi dan Rasul, walaupun disisipkan tentang kisah Israiliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang kisah Bani Israel, dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang. Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas, ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ilyasa huwa Idris, bahwa Ilyas adalah Idris, menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu satu orang sebenarnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wan nabiyyin salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyyin saleh wal ibni saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa anna Ilyas laisa huwa Idris, bahwa Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri, artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih hidup. Ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua, di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 308 sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, Idris lahir. Artinya bahwa Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam, karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun, karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya, dialah Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan sampai kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan. Maka disebut Idris dari kalimat dirasah, karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena, dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis,
menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5-nya dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad melawan kemungkaran, dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan, dan hartanya dirampas. Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaumnya yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam, kemudian Idris pun berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah merintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu. Walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun. Kalau sudah datang takdirnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Idris meninggal di langit keempat, dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit, tapi Idris meninggal di bumi. Karena semua manusia meninggal di bumi, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa
kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kedua nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali, belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar, pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtilat dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya, sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad, memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, yang disebutkan di dalam surah Nuh, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia, sehingga hilanglah qudwah, hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud, dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah. Sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian setan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 10.000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kisahnya, karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun, ya, setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Kemudian muncul murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi, sampai akhirnya kepada keluarga Wud lah, inilah orang soleh terakhir yang meninggal, yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta, sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah Nabi Allah Syith dan juga Idris alaihi wassalam.